Mungkin relevansinya juga ada juga dengan yang sekarang. Gitu. Orang bangga dengan apa yang diberikan. Paling nggak banyak. Nggak jadi raja, nggak jadi penguasa, kekayaan juga terbatas. Itu pun juga sudah ada al-farh, ada kebanggaan tersendiri ketika memiliki itu. Ya, manusia nggak tahu, nggak tahu kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, kemudian dijelaskan oleh Imam Syekh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir beliau menegaskan tentang makna apa yang diberikan tadi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fama ataniyallahu khairum mimma atakum, maknanya ai ma atani minan nubuwah, apa yang Allah karuniakan kepadaku berupa nubuwah, wal mulkil azim, dan kekuasaan yang agung yang besar, wal amwalil katsirah, dan harta kekayaan yang banyak, khairum mimma atakum, lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada kalian, minal malil ladzi hadhil hadiyah min jumlatihi, gitu. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berupa harta kekayaan yang diantaranya itu adalah hadiah ini, gitu. Jadi harta kekayaan terus hadiah itu sebagai simbolnya lah, gitu. Baik. Ini Imam Syaukani menegaskan di Fathul Qadir beliau. Kemudian makna bal antum bihadiyatikum tafrahun, kata Imam Syaukani lagi, beliau mengatakan ini qala Nabi Sulaiman mengatakan bal antum bihadiyatikum tafrahuna taubikhan lahum. Ini bentuk celaan untuk mereka bifarhihim bihadhil hadiyah, karena mereka bangga dan senang, bahagia, merasa punya harga diri dengan hadiah itu. Faraha fakhrin wa khuyala'in wa khuyala'a. Baik, kegembiraan dipenuhi dengan kebanggaan, bangga dan kesombongan. Jadi mereka gembira dengan ada rasa bangga, ada rasa sombong juga, khuyala ya. Wa amma ana, adapun aku, fala afrahu biha. Aku enggak merasa bangga dan enggak merasa tersanjung juga, enggak merasa termuliakan dengan yang hadiah itu, gitu. Wa laysatid dunya min hajati. Dunia itu enggak jadi orientasiku. Aku enggak butuh sama dunia, gitu. Li'anna Allah subhanahu qad a'tani minha ma lam yu'tihi ahadan minal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepadaku hal yang tidak diberikan kepada satu orang pun, satu makhluk pun di dunia, di jagat raya ini. Wa ma'adzalika akramani bin nubuwah. Di antaranya Allah berikan kepadaku, Allah muliakan diriku dengan nubuwah, dengan kenabian. Itu yang tentu tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada hamba selain nabi, kenabian. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam di satu sisi nabi, di sisi yang lain dia adalah penguasa, raja, di sisi yang lain juga orang yang paling kaya juga. Gitu. Masya Allah. Baik. Wa makna tafrahuna, makna tafrahun, kalian bergembira secara bahasa gitu ya. Apa makna tafrahun? Yajuzu ayyakuna tusarruna. Maknanya bisa dimaknai, boleh dimaknai, tafrahun itu artinya kalian merasa senang, bergembira dengan kekayaan itu. Wa yujuzu ayyakuna taftakhiruna. Boleh juga makna yang keduanya kalian berbangga dengan itu. Jadi makna pertama bergembira, yang kedua berbangga. Ay antum ta'zumu indakum tilkal hadiyatu. La ana. Itu. Kalian itu merasa besar, luar biasa, merasa bangga dengan kekayaan itu, tapi tidak demikian yang terjadi pada diriku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Li'anna Allah a'tani khairan minha, karena Allah telah berikan padaku hal yang banyak dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada kalian. Demikian Syekh Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir, beliau menegaskan ini. Kemudian Syekh Tantawi, sebagaimana tadi saya juga sudah singgung bahwa fil kalami hadzfun yufhamu minas siyaq. Di kalimat-kalimat firman Allah Subhanahu wa taala ini ada
ada kalimat-kalimat yang tidak disebutkan, yang kita bisa fahami dari alurnya. Ya. Wa taqdihi balaghatul Qur'anil Karim, Al-Qur'anul Karim, wa taqdir wa hayyat malikatu Saba. Jadi itu bisa diungkapkan oleh cabang ilmu, yaitu ilmu balaghah dalam memahami bagaimana ketinggian bahasa Arab itu, yang jika disebutkan kalimat atau kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala yang enggak disebutkan tadi itu, kalau dikisahkan semuanya kurang lebih maknanya wa hayyat malikatu Saba al-hadiyata ats-tsaminata li Sulaiman alaihissalam. Setelah tadi itu bermusyawarah dengan para pembesarnya, terus akhirnya Ratu Saba, Ratu Bilqis pun menyiapkan hadiah yang sangat berharga yang akan diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa arsalat ma'a man ikhtarathum min qaumiha li hadhil muhimmah. Lalu ia pun mengirimkan hadiah itu yang dibawa oleh para orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih sendiri oleh Bilqis di antara kaumnya tersebut, dengan membawa amanah tugas membawa hadiah tersebut. Falamma ja'a Sulaiman, nah baru kemudian ketika sampai kepada Nabi Sulaiman itu utusan dengan membawa hadiah itu, maknanya falamma wasala rusulu ila Sulaimana wa ma'ahu hadiyatu malikatihim ilaihi. Jadi ketika mereka sampai berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga dibawa juga hadiahnya tadi itu, hadiah yang disiapkan oleh ratunya tadi itu, baru kemudian Nabi Sulaiman mengatakan qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum ma atakum. Baik. Ya. Syekh Ibnu Asyur menegaskan tentang hadiah yang disampaikan itu. Dia mengatakan waqad aba Sulaimanu, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah tersebut. Dia enggan. Waqad aba Sulaimanu qabulal hadiyah. Nabi Sulaiman enggan menerima hadiah tersebut. Li'annal malikata arsalatha ba'da bulughi kitabihi. Kenapa? Karena Ratu Bilqis itu mengirim hadiah itu setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebagai langkah preventifnya Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kalau karena udah sampai surat kepada Bilqis, berarti ada apa-apanya nih, gitu. Nggak mungkin nggak tanpa tujuan, pasti ada latar belakang yang membuat dia mengirim hadiah ini, gitu. Wala'allaha sakatat 'anil jawabi amma tadammanahu kitabuhu min qawlihi wa'tuni muslimin. Boleh jadi, kata Syekh Ibnu Asyur, boleh jadi Bilqis itu diam tidak punya jawaban karena di dalam surat itu ada kalimat wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, menyerah, kan gitu ya. Ya. Fatabayyana lahu qasduha minal hadiyah. Maka nyatalah bagi Nabi Sulaiman alaihissalam maksud dari mengirimkan hadiah tersebut. Yakni antasrifahu an muhawalati ma tadammanahul kitab. Jadi ingin mengalihkan upaya antasrifahu an muhawalati ma tadammanahul. Ingin mengalihkan Nabi Sulaiman alaihissalam dari idealisme yang telah ia tuangkan dalam surat yang dikirim pada Bilqis tersebut. Jadi, bagaimana ia tidak sampai memaksa Bilqis mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Fakanatil hadiyatu rishwatan litasrifahu an bathi sultanihi ala mamlakati Saba. Jadi maka, kata Syekh Ibnu Asyur, maka hadiahnya itu adalah rishwah. Jadi hadiah yang dikatakan sebagai hadiah tadi itu hakikatnya rishwah. Litasrifahu an bathi sultanihi ala mamlakati Saba. Jadi untuk mengalihkan supaya Nabi Sulaiman itu tidak sampai punya keinginan untuk ekspansi atau invasi ke negeri Saba, gitu, ke kerajaan atau kekuasaan Bilqis tersebut. Jadi supaya dia
terlena dengan hadiah itu, maka dia dikirimkan hadiah tersebut. Ya. Kan boleh jadi hatinya lembut, terus kemudian nggak lagi punya keinginan untuk bisa nyerang dan sebagainya. Itu kan hadiah kan gitu ya, tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Demikian Nabi SAW sampaikan ya. Tapi di sini latar belakangnya bukan karena bukan kasih sayang apa-apa, tapi ada latar belakang untuk menyogok riswah terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kemudian ya, di sini Syekh Tantawi mengingatkan kita semuanya, falamma ra'aha qala ala sabilil inkari wal istighfaf bitilkal hadiyah atumiduna bimali qala atuqaddimuna ila hadzal mal ilayya hadzal mal az-za'ila wal mutamathil fi tilkal hadiyati li akuffa an da'watikum ila ityani wa antum mukhlisuna al-ibadah lillahi ta'ala wahdah. Gitu. Jadi jelaskan di sini bahwa kamu tuh membawa kekayaan yang kekayaan itu akan hilang lah gitu. Terus sebagai simboliknya itu dalam hadiah ini li akuffa an da'watikum, untuk mencegahku agar aku tidak mendakwahi kalian sehingga mengajak kalian kepada kemurnian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi gitu. Jadi harapannya kalau dikasih hadiah ini mudah-mudahan nggak diajakin lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Wa tariku li ibadati ghairihi, terus kita tarikuna li ibadati ghairihi, terus kita akan meninggalkan ibadah terus kemudian menyembah yang lainnya kah gitu. Kalla, enggak demikian. Lan altafita ila hadiyatikum, aku enggak akan melirik hadiah yang kalian berikan itu. Fama atani Allahu minan nubuwwati wal mulki al wasi'i khairum mimma atakum min amwalin min jumlatiha tilkal hadiyah. Aku enggak akan melirik sama sekali apa yang kalian bawa, karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nubuwah dan kekayaan itu dan kekuasaannya, minan nubuwati wal mulki al wasi', dan kekuasaan yang luas itu khairum ma'atakum min amwalin min jumlatiha tilkal hadiah. Dan dibandingkan dengan harta kekayaan yang sebagiannya itu adalah hadiah yang kalian bawa itu. Demikian Syekh Tantawi menambahkan penjelasannya. Ya, jadi di sini wasauqut ta'lili, kalimat alasan kenapa Nabi Sulaiman enggak nerima fama atani Allahu khairun tadi itu, yush'iru bi annahu alima annal malikata la ta'lamu anna lada Sulaimana minal amwal. Gitu. Ini menyampaikan pesan agar kita merasakan bahwa Nabi Sulaiman itu tahu bahwa Bilqis itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu punya kekayaan yang sangat luar biasa, khairum mimma ladaiha. Yang kekayaannya lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan kepada Bilqis. Li'annahu law kana yadhunnu annaha ta'lamu dzalika lamahtaja ila tafri'. Kalau sekiranya Nabi Sulaiman alaihissalam itu tahu bahwa Bilqis itu tahu Nabi Sulaiman punya kekayaan dan sebagainya itu, maka nggak mungkin pakai fa di sini. Jadi saya ungkapkannya, nggak mungkin pakai fa. Fa-nya fa tafri' namanya. Jadi mencabangkan dari lamma terus dicabangkan lagi. Kalau nggak, maka akan pakai wa kata hubungnya. Gitu. Wa hadza min asraril farq fil kalamil baligh bainal wawi wal fa. Ini yang diungkapkan di sini itu bagaimana detailnya bahasa Arab itu membedakan antara fa dan wa fi hadhil jumlah dan kalimat ini. Falau qala wa ma atani Allahu khairum mimma atakum, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan wa ma atani Allahu khairum mimma atakum lakana musyiran bi annaha ta'lam. Ya, kan yang tertanam pada diri kita itu perasaan bahwa si Bilqis itu tahu dzalika li bi annaha ta'lam, bahwa Bilqis tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam punya kekayaan tersebut. Tapi ini menunjukkan Nabi Bilqis nggak tahu tentang kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dzalika li anal wawa takunu wawal hal. Karena kalau diungkapkan dengan waw berarti menunjukkan keadaan ini yang diketahui oleh Bilqis. Wallahu a'lam. Demikian Syekh Ibnu Asyur dalam Tahrir at-Tanwir beliau mengungkapkan hal ini, perbedaan antara wa dan fa. Jadi kalau wa menunjukkan bahwa Bilqis tahu
bahwa Nabi Sulaiman punya kekayaan. Tapi ketika diungkapkan dengan mencabang kalimat fa, maka gitu ya, maka apa yang diberikan oleh Allah SWT lebih baik daripada yang diberikan kepada kalian, itu menunjukkan bahwa Bilqis tidak punya pengetahuan bahwa Nabi Sulaiman memang kaya raya. Baik. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, di dalam kitab Al-Anbiya Al-Muluk, Dr. Ali As-Sallabi mengatakan, mengutip perkataan Insinyur Abdul Sattar Kalim Al-Marsumi, beliau mengatakan, wahuna, di sini ada pesan, yang bagi lil qaidi, sedianya, seyogyanya, semestinya seorang pemimpin itu, ayyumayyiza jayyidan, mampu membedakan dengan baik, bainar rishwati wa bainal hadiyah, membedakan dengan baik perbedaan antara hadiah dan rishwah, antara rishwah dan hadiah. Wa yatadakhal fi hadha at-tamyiz majmu'ah minal awamil, dan di sini ada beberapa faktor yang bisa membedakan antara rishwah dengan hadiah itu. Bagaimana cara membedakan ini hadiah dan ini rishwah? Yang pertama, faminha al-ilm, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan kita tentunya, siapapun kita, apalagi ada pulang-pulang orang memberikan rishwah, memberikan sokokan-sokokan itu, maka yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengetahui ini hadiah atau rishwah adalah al-ilmu, ilmu, pengetahuan yang bisa mendeteksi apakah ini masuk kategori rishwah atau hadiah. Gitu. Kalau sekarang, wah, luar biasa orang masalah rishwah, masalah sokok menyokok itu sangat luar biasa ya. Wa minhat taqwa. Berikutnya lagi adalah takwa. Rishwah, takwa. Wa minha naqa'us sarirah. Berikutnya lagi adalah murninya hati di dalam kesendirian. Ya. Atau murninya apa yang dirahasiakan oleh hati. Gitu. Berikutnya sidqun niyah. Minha sidqun niyah. Jadi pertama ilmu, kedua takwa, ketiga bersihnya apa yang dirahasiakan dalam dada. Yang berikutnya lagi yang keempatnya sidqun niyah. Punya kebenaran dalam niat. Maksudnya niatnya benar. Punya niat yang baik. Baik. Lalu dijelaskan di sini, fal hadiyatu war rishwatu fil ata'i wal akhdi mutasyabihani. Antara hadiah dan rishwah itu dalam hal memberi dan menerima itu mirip keduanya. Keduanya mirip. Walakinnal farqa fin niyyati wan nata'ij. Tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di niat dan hasil. Di niat dan hasil, outputnya dari itu. Wa min huna mayyaza Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dari sisi inilah Nabiullah Sulaiman alaihissalam membedakan ini itu rishwah, ini hadiah seperti ini gitu. Annama arsalathul malikatu Bilqisu innama kanat bimathabatir rishwah. Gitu. Nabi Sulaiman bisa mendeteksi bahwa apa yang dikirim oleh Bilqis itu adalah dalam status, dalam level rishwah. Gitu, dalam kedudukan rishwah. La'allahu yarji'an qararihi hina da'ahum lil Islam. Boleh jadi ini kembali kepada keputusan yang diambil oleh Bilqis ketika diajak masuk Islam dan khawatir nanti dengan diberi hadiah itu ternyata Nabi Sulaiman akan susah berdakwah dan sebagainya. Lidza fa innahu rafadhaha. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam menolak apa yang dikirimkan oleh Bilqis tersebut. Kemudian bagaimana membedakan tamyizi bainal hadiyati war rishwah? Bagaimana membedakan antara hadiah dan rishwah? Yang pertama, al-hadiyatu takunu min ghairi muqabil. Hadiah itu sedianya tidak perlu tidak perlu balasan. Jadi bukan kayak barter lah gitu. Jadi kalau barter berarti kan bukan hadiah. Hadiah ya udah hadiah, nggak perlu dibalikin lagi, harus ada pembandingnya, dikirimkan lagi. Ya.
Walihada tabara an-Nabi Sulaiman alaihissalam hadiah Bilqis rishwah. Karena itu Nabi Sulaiman menilai apa yang dikirimkan oleh Bilqis itu adalah rishwah. Ya. Lalu mengatakan kan, hina qalat, ketika Bilqis mengatakan inni mursilatun bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Gitu. Karena dia bilang aku akan kirim hadiah, nanti aku akan lihat kan gitu. Kira-kira apa yang dibawa pulang oleh orang-orang yang dikirim tadi itu. Jadi dia ingin lihat kan bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman dan sebagainya, apakah dia nerima dan seterusnya gitu. Famadamatil malikatu Bilqis tantazir, selagi Bilqis itu menunggu ayyarji'a min man arsalatuhu bil hadiyati wa bin natijah, selagi Bilqis itu masih menanti kepulangan orang yang diutus tadi itu, apa hasil dari hadiah yang diberikan tadi itu, faqad kanat tantadirul muqabil litilkal hadiyati, maka berarti Bilqis itu menunggu balasan, menunggu imbal balik dari itu. Fasatakunu rishwah wa laysat hadiyah. Maka di sinilah jadinya dia rishwah bukan hadiah. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yakuna tawqituha fi waqti ittikhadhi qararin bi sya'nin muayyan. Hendaknya waktu, momennya memberikan itu bukan pada saat ada suatu perkara tertentu. Gitu. Termasuk juga kalau ibu-ibu ngasih hadiah kepada guru anak-anak sekolahnya, sebelum nilainya keluar itu bisa masuk rishwah itu. Dan itu kayaknya banyak gitu ya. Itu bisa masuk rishwah. Meskipun mungkin niatnya ini hadiah kok, saya enggak. Tapi kan nanti yang nerima itu akan ada sesuatu dalam hatinya. Oh, kemarin ngasih ini, jadi agak terpengaruh juga oleh hal-hal duniawi itu. Jadi makanya hendaknya ditolak aja, enggak usah. Ya. Fatu'athir wujuduha fayu'athiru wujuduha fi dzalikal qarari bi syaklin kulliyyin aw juz'iyyin. Jadi akhirnya keberadaan hadiah itu mempengaruhi keputusan. Baik itu secara keseluruhan keputusan atau mungkin sebagian dari keputusan itu akan dipengaruhi oleh hadiah itu. Nah, itu masuk ke rishwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara umum disimpulkan wa 'alal umum, secara umum fa innar rishwata hiya ma yatawassalu bihi ila ihqaqi batilin au ila ibtali haqqin. Jadi secara umum bahwa rishwah itu menyampaikan kepada membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Itu. Yang batil dianggap benar, yang benar dianggap batil. Itu bahayanya.